Halo para beban keluarga, apa kabarnya nih? Balik lagi dengan aku Hydra, Siski lemah tapi muka spek Cleopatra. Asik. Ya. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Di map terakhir scrim rutin yang diadain oleh Space Troll Official, yaitu map Sanhok. Di sini kita bisa lihat ya, beberapa slot udah mulai kosong, tandanya beberapa tim nggak masuk buat ngisi slotnya. Ada apa dengan tim-tim ini? Apa mereka mulai kena mental? Waduh. Jadi buat teman-teman yang udah daftar scrim, fastur atau apapun itu, usahakan konsisten sampai match akhir ya. Ingat, skill boleh jelek, tapi mental nggak boleh lemah. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu nih, Space Troll Official tuh ngadain scrim hampir tiap hari. Jadi daripada kalian capek-capek nyari scrim dadakan buat latihan, langsung aja cek deskripsi box di bawah, aku bakal taruh link Instagram Space Troll Official. Jadi kalian bisa tetap update jadwal scrim dan event-event lainnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada si Cupu, the one and only di timnya. Wah, sekalipun cuma sendiri dia tetap optimis buat nyelesain scrim sampai match akhir. Wah, salut sih sama si Cupu. Nah, di sini ada Space Paimoy nih. Salah satu member ladies dari Space Troll yang tergabung dalam tim Space Troll P4I. Nah, cewek satu ini tuh yakin banget. Walaupun dia cewek nih, tapi skill dia nggak kalah dari player-player cowok. Waduh, semangat yang perlu ditiru buat para player cewek di luar sana. Coba aja dulu, kalau menang itu soal biasa, yang penting jangan takut. Nah, di sini jalur pesawat udah muncul, bisa kita lihat. Jalur pesawat ngelewatin beberapa kota yang sering jadi hot drop nih. Ada Tambang, Ruins, Bootcamp, Paradise, Camp Alpha juga. Wah, banyak banget nih kota yang sering jadi hot drop yang dilewatin oleh jalur pesawat. Nah, bisa kita lihat sekarang setiap tim udah mulai nyebar buat ngambil drop zone masing-masing. Tentu aja dengan harapan mereka bisa looting dengan tentram, damai, aman, sejahtera. Yang biasa kita sebut happy looting. Dan di sini Space P4I memilih Painan sebagai drop zone mereka ya, tapi sayangnya nih, happy looting sepertinya belum bisa mereka rasakan karena di sini juga ada tim 12 yang memilih Painan sebagai drop zone mereka. Kita juga bisa lihat ada Space Paimoy yang sedang berusaha mencoba untuk ngekat lootingan salah satu tim Wars. Dan sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan Paimoy di sana. Waduh, ini adalah momen-momen yang sangat menegangkan ya. Di sana Paimoy udah mulai ngintip-ngintip nih, nyari momen yang pas. Wah. Dan sepertinya Wars memang tidak menyadari keberadaan Paimoy dan langsung saja di spray down. Tanpa pikir panjang langsung dideketin untuk di-end. Sayang sekali salah satu member Wars harus terculik di awal game. Waduh, emang ya kalau kita turun di satu drop zone bersama tim lain itu tuh benar-benar bikin galau gitu. Antara kita harus melimpir apa harus bertahan. Dan bisa kita lihat di sini tim Wars udah mulai menyadari kalau posisi mereka terancam nih di Painan dengan terculiknya salah satu player mereka. Jadi mereka memilih keputusan untuk mereka diketahui oleh Painan langsung spray down. Salah satu member Wars harus terknock lagi dan satu lagi sedang dalam keadaan kritis. Apa bisa diselamatkan? Sepertinya tidak, langsung di-end tanpa mau buang-buang waktu. Paiman langsung nge-end salah satu member Wars dan lagi-lagi member Wars terculik. Di sini kita lihat Paiman sepertinya masih belum puas nih. Masih ngepik manja ke arah player Wars. Di sana kita bisa lihat Wars udah coba untuk set up smoke, tapi sayangnya sepertinya gagal dan another players of Wars harus terculik lagi. Sayang sekali ya. Entah apa yang ngebuat Wars jadi ragu untuk fight di awal tadi. Karena kalau kita lihat juga tadi mereka belum sempat nge-looting banyak. Mungkin itu salah satu pertimbangan yang ngebuat mereka memilih untuk melakukan rotasi dari fight. Sekarang kita coba ke Camp Bravo. Di sini ada tim lain dari Space Troll nih. Ada Space Troll Uno.
Rupanya 2 player dari Spectral juga udah terkenok di awal. 1 player udah berhasil diselamatkan. Sisa 1 player lagi apakah berhasil diselamatkan juga? Wah, nggak tahu nih, kita lihat. Rupanya Uno juga sudah berdarah-darah di awal game ya. Waduh. Ini kita lihat. Ternyata Uno ngelawan Last Man Standing dari tim 13 dan berhasil dilumpuhkan. Walaupun tadi sempat 2 player mereka terkenok, tapi mereka berhasil mengembalikan kedudukan dan menyelamatkan semua player. Wah, keren. Sekarang player Uno lagi digendong ya buat dibawa ke tempat yang lebih aman. Tapi bener deh, fitur ngegendong temen ketika kenok itu tuh bermanfaat banget ya dalam keadaan-keadaan kayak gini. Seperti tadi kita bisa lihat, jadi kita bisa ngegendong temen buat dibawa ke tempat yang lebih aman untuk kemudian di-revive. Di sini kita bisa lihat di map bagian atas Camp Bravo, di bukit atas Camp Bravo itu udah diisi oleh tim 19 dari AB. Waduh, gimana nih nyebutnya? AB atau AB? Wah, buat teman-teman, aku minta maaf banget kalau misalnya aku ada salah nyebut nama tim atau nama player ya. Kita bisa lihat rupanya Abby udah mulai akan melakukan rotasi menjauhi Camp Bravo. Kira-kira kemana? Apakah langsung menuju Inner Circle atau mau muter-muter dulu nih? Kita belum tahu ya. Dan sepertinya ya emang betul kayaknya Abby udah mau menuju langsung ke Inner Circle. Wah, ini kayaknya Abby tipikal-tipikal tim yang langsung wajos langsung ke tengah gitu. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, map bagian bawah Camp Bravo, ada tim lain dari Spectral yaitu Space Sugar Daddy. Rupanya di sana mereka udah menyadari kalau bakal ada rotasi dari tim yang ada di Camp Bravo nih. Wah, ini bakalan seru banget karena 2 tim dari Spectral akan bertemu, akan adu mekanik sekarang. Waduh, kira-kira siapa nih dari 2 tim ini yang bakal menang nih? Karena kalau kita lihat di sini Spectral Sugar Daddy itu kalah jumlah player ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau mereka juga bisa menang. Karena ketika gameplay dan setup yang bagus disatukan, maka hasilnya juga pasti akan memuaskan. Di sini Space Glen udah masang setup HBD nih di belakang tembok. Nah, hand step ya kan karena dia mungkin udah mulai menyadari pergerakan dari tim yang tadi di Camp Bravo itu udah mulai mendekat. Jadi dia memilih memasang setup Habidoy. Di sini sepertinya player dari Uno tidak menyadari kalau ada tim lain yang menunggu mereka di seberang dan tembakan dilepaskan oleh Space Forik. Itu tentu saja akan membuat keberadaan mereka diketahui oleh tim Uno. Dan benar saja Forex langsung bisa dilumpuhkan oleh Uno ya, tepatnya oleh Space OB. Nah, di sini kita lihat Lichan udah mulai lebih berhati-hati karena udah tahu di seberang ada tim lain yang menunggu mereka. Karena pasti juga tentu saja udah ada sharing vision dari player-player lain. Di sini kita lihat Lichan udah melakukan pergerakan mulai nyebrang dan akan langsung bertemu dengan Space Glen. Benar saja terjadi adu tembak dan Lichan terkenal. Tapi backup yang sangat cantik diberikan oleh Space OB dan lagi-lagi menyelamatkan tim mereka dari kekalahan. Dan sayang sekali ya, Spectral Sugar Daddy harus terlumpuhkan. Kita lihat sekarang udah mulai terjadi penumpukan di Inner Circle ya, tepatnya daerah Ruins. Dan beberapa player yang tadinya di Outer Circle juga udah mulai melakukan rotasi untuk menuju ke Inner Circle. Di sini kita bisa lihat 2 tim yang menguasai Bukit Ruins. Ada FNT dari tim 8 dan Spectral P4I dari tim 2. 2 tim ini akan bertemu nih. Sepertinya mereka menyadari keberadaan satu sama lain ya, tapi belum terjadi adu tembak. Apa mungkin mereka masih ingin memastikan keberadaan musuh atau apa nih? Atau saling nunggu siapa yang mulai duluan? Ya, di sini kita lihat ada Deiro. Sepertinya Deiro yang akan memulai melemparkan granat-granat asmara ke tim FNT.
dan sudah dilemparkan granat asmaranya. Namun sayang sekali sepertinya terhalang batu. Apakah akan ada balasan dari FNT? Sekarang kita lihat rupanya FNT tidak bergeming sama sekali dan tidak melakukan perlawanan. Dan kita lihat setelah lemparan granat yang gagal, Dairo memutuskan untuk maju, tapi sayang sekali berhasil dilumpuhkan oleh FNTZ. Sementara itu di bagian atas AB berhasil melumpuhkan 2 sekaligus player dari Spectral P4i. Sayang sekali Spectral P4i harus tumbang juga. Dan zona makin mengecil, setiap perbukitan udah mulai diisi oleh masing-masing tim nih. Di sini ada AB yang coba menahan pergerakan dari tim 7 yang baru saja mencoba untuk masuk ke dalam zona. Smoke. Kita lihat tim 7 yang menyadari kalau ada mereka langsung aja menggunakan sekali. NOBG Caca harus terkenok, tapi nampaknya masih bisa diselamatkan karena langsung ada backup smoke dari timnya. Tapi dengan 3 playernya yang udah terkenok dan mendapat tembakan dari segala arah, harus bertahan mati-matian nih. Kira-kira AB bisa bertahan nggak ya kali ini? Karena kita juga bisa sama-sama lihat zona yang makin mengecil, tembakan yang datang dari segala arah, karena setiap tim tentu saja ingin mendapatkan kompon yang terbaik untuk tetap bisa bertahan sampai akhir. Di sini ada FNT IVA yang menjadi last man standing di timnya ya, harus berhadapan dengan tim 20. Kita lihat apakah IVA akan berhasil. Terjadi ada tembak antara IVA dan tim 20, namun IVA berhasil melumpuhkan salah satu player dari tim 20. Tapi sayang sekali IVA harus tumbang oleh backup cantik yang diberikan oleh player dari tim 20. Dan lagi-lagi kita disuguhkan oleh backup cantik, tapi kali ini dari tim 20. Itu tuh momennya pas banget ya. Jadi itu pentingnya dalam sebuah tim itu role support ya. Karena ketika rasernya maju, supportnya udah siap nih nge-backup di belakang. Aduh. Di sini ada Space Lee Chan yang menjadi last man standing untuk tim Space Troll Uno ya, sedang berusaha mengendap-endap berkamuflase dengan rumput nih agar bisa menuju zona dengan aman. Di sini juga ada NOBG dan satu player yang terkenok, tapi sepertinya sangat tidak mungkin untuk diselamatkan. Dan di sini kita lihat ada Kibo dari tim 9 yang udah mulai masuk dalam zona nih. Kita lihat di sini Kibo udah mulai masuk ke dalam zona, tapi sepertinya sebelum melanjutkan rotasi mereka mau clear area dulu. Jadi mereka memastikan kalau sekeliling mereka dan jalur yang mereka lewati itu udah aman. Dan benar saja kita bisa lihat Kibo mulai nge-pick ke arah tim 17 dan langsung di spray down tanpa ampun. Wah, jadi dapat ilmu baru lagi nih. Jadi sebelum rotasi kita harus mastiin dulu nih bahwa jalur yang akan kita lalui itu udah aman. Di sini ada tim 10 ya yang coba masuk ke dalam zona, namun pergerakan mereka harus terhambat karena dihadang oleh tim 9 Kibo. Dan di sini kita lihat rupanya terjadi pertarungan yang cukup sengit ya, lempar-lemparan granat dan tim 10 yang coba melakukan setup smoke. Dan kita lihat player lain dari Kibo yang udah melakukan flank ke arah bawah. Ini membuat tim 10 dalam keadaan sandwich oleh Kibo ya. Kita lihat sekarang player lain udah mulai maju nih. Waduh, Kibo agresif banget ya. Dan kita lihat rupanya tim 10 berhasil dilumpuhkan oleh Kibo. Kita lihat di sini ada Space Lee Chan, last man standing dari Uno nih. Berhasil bertahan sejauh ini. Waduh, keren. Kira-kira Lee Chan berhasil nggak ya masuk ke zona dan bertahan sampai akhir? Kita bisa sayang sekali ternyata Lee Chan juga ikut dilumpuhkan oleh Kibo yang udah nunggu di high ground ya. Dan ada tim 11 yang tersisa 2 player. Kira-kira apakah mereka bisa bertahan? Kita lihat nanti. Di sini ada si Cupu. Waduh, gila. Ternyata si Cupu bisa bertahan sampai sejauh ini ya. Walaupun sendiri, the one and only nih si Cupu.
Wah, gila-gila. Nampaknya Kibo belum menyadari nih keberadaan si Cupu. Si Cupu yang masih terus mengendap-endap berkamuflase menjadi rumput-rumput sandhawk nih. Waduh, pasti tegang banget tuh. Ternyata Kibo lebih memilih untuk nge-push ke arah tim 11 lebih dulu nih. Tersisa satu player dari tim 11. Apakah mereka bisa bertahan? Kita lihat. Wah, gila si Kibo hari ini mainnya agresif banget ya. Jadi nggak pakai nunggu. Begitu ngelihat langsung digas. Wah, keren banget Kibo. Waduh, kita lihat sekarang 3 player dari Kibo langsung nge-push ke arah tim 11. Nggak pakai lama, sementara si Cupu masih mengendap-endap menuju ke dalam zona. Karena zonanya ini udah sakit banget ya. Dan kita bisa lihat ternyata tim 11 juga berhasil dilumpuhkan. Tersisa si Cupu nih, kira-kira gimana nih endingnya nih. Waduh, tegang banget ya. Kita lihat kira-kira Kibo akan nyadar nggak ya kalau si Cupu ada di situ. Dan akhirnya berhasil ditemukan oleh Kibo. Dan winner chicken dinner hari ini dibawa pulang oleh Kibo. Congratulations untuk Kibo dan thank you buat teman-teman yang udah join Scream Rutin Space Troll. Sampai ketemu di scream selanjutnya dan bye-bye.